Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman yang terkasih. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan mengenai pengaruh gravitasi terhadap arah dan laju pertumbuhan batang tanaman kacang hijau. Tujuan percobaan 1. Mengetahui pengaruh gravitasi terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman kacang hijau. 2. Mengetahui pengaruh gravitasi terhadap arah pertumbuhan tanaman kacang hijau. Pertumbuhan dapat terjadi baik dengan maupun tanpa cahaya matahari. Perbedaannya terletak pada tanaman yang memiliki cahaya yang cukup mampu melakukan fotosintesis, sedangkan yang tidak memiliki cukup cahaya tidak mampu. Tapi bukan berarti tanaman yang berada di tempat gelap tidak dapat bertumbuh. Bahkan jika kita lihat dari segi tinggi, tanaman di tempat gelap bertumbuh jauh lebih besar dibandingkan dengan tanaman yang berada di tempat terang, walaupun tidak akan bertahan selama tanaman di tempat terang. Mereka akan layu dan mati kekurangan nutrisi, karena hanya bergantung pada cadangan makanan dalam biji. Pesatnya pemanjangan batang tanaman yang tumbuh di tempat gelap ini diakibatkan oleh meningkatnya konsentrasi auksin sebagai hormon tubuh dalam sel tumbuhan karena tidak terurai oleh cahaya sama sekali. Peristiwa ini disebut fotomorfogenesis atau dikenal sebagai etiolasi. Dengan adanya cahaya, proplasit yang tidak berwarna berkembang menjadi kloroplas yang berwarna hijau. Warna hijau adalah hasil dari perkembangan pigmen warna hijau klorofil dalam kloroplas. Cahaya juga memberikan kemampuan untuk membentuk bermacam-macam hormon pertumbuhan yang diperlukan dalam sel tanaman. Artinya, pembentukan hormon tidak lagi terfokuskan pada satu hormon saja, maka kadar hormon pemanjangan auksin tidak sebanyak sebelumnya, sehingga panjang sel tanaman berkurang, tetapi lebih tebal dan kokoh. Auksin diproduksi dalam jaringan meristematik yang aktif, yaitu tunas, daun muda, dan buah. Kemudian, auksin menyebar luas dalam seluruh tubuh tanaman dari atas ke bawah hingga titik tumbuh akar melalui jaringan pembuluh tapis, yaitu phloem, atau jaringan parenkim. Fungsi auksin sendiri diantara lain mempengaruhi pertumbuhan, pemanjangan sel, diferensiasi atau percabangan akar, perkembangan buah, dan dominansi apikal. Auksin terbagi menjadi beberapa jenis antara lain indole acetic acid atau IAA, indole butyric acid atau IBA, naphthalenacetic acid atau NAA, dan 2,4 dikloropeonoxyacetic acid atau 2,4-D. Keberadaan dan pengaruh auksin bisa dikaitkan dengan peristiwa fototropisme dan geotropisme. Dalam percobaan geotropisme ini, kami fokuskan pada pengaruh IAA yang merupakan suatu hormon turunan indol paling umum yang dimiliki suatu tanaman terhadap peristiwa geotropisme. Secara struktur, hormon auksin atau IAA mengandung sebuah substituen karboksimetil berumuskan molekul C10H9NO2 dan bermassa molekul 175,184 gram per mol. Para ahli membedakan gerak tumbuhan berdasarkan sumber rangsangan. Gerak tumbuhan yang terjadi karena rangsangan dari dalam tumbuhan disebut juga dengan gerak endonom atau gerak spontan. Sedangkan gerak tumbuhan yang disebabkan oleh rangsangan dari luar disebut juga dengan gerak heteronom. Berdasarkan hubungan antara arah respon gerakan dengan arah asal rangsangan, gerak heteronom dapat dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, taksis, dan juga nasti. Gerak tropisme adalah gerak yang menjadi fokus pada percobaan kali ini. Gerak tropisme adalah ketika yang bergerak hanya bagian dari tumbuhan. Sedangkan jika yang bergerak seluruh bagian tumbuhan disebut juga dengan gerak taksis. Dan jika gerakannya itu tidak dipengaruhi oleh arah datangnya rangsangan, maka disebut juga dengan gerak nasti. Tropisme adalah gerakan tumbuh yang diakibatkan seluruhnya oleh rangsangan eksternal. Respon tropisme ini dapat berwujud positif dan negatif. Respon ini disebut positif jika arah tumbuh tanaman mendekati sumber rangsang, sedangkan disebut negatif jika tanaman tumbuh ke arah yang berlawanan dari sumber rangsangannya. Berdasarkan rangsangannya, gerak tropisme dibedakan menjadi 3, yaitu fototropisme yang disebabkan oleh cahaya, kemotropisme dengan rangsangan yang berupa zat kimia, dan geotropisme dengan rangsangan yang berupa gaya tarik bumi atau gaya gravitasi. Dalam tanaman, arah pemanjangan akar yang setara dengan gaya tarik bumi disebut sebagai gerak dia geotropik atau geotropisme positif.
Sedangkan arah tumbuh batang yang berlawanan dengan gaya tarik bumi disebut juga dengan geotropisme negatif. Dari percobaan Claude Newman, ketika tanaman diletakkan secara horizontal, ujung batang akan tumbuh ke atas dan ujung akar akan tumbuh ke bawah. Respon ini akan tetap terjadi walaupun tanaman diletakkan di tempat yang gelap karena respon ini dipengaruhi oleh gaya tarik bumi dan bukan cahaya. Claude dan Wen secara terpisah menduga bahwa respon geotropisme pada batang ini dipengaruhi oleh distribusi zat tumbuh atau IAA atau hormon auksin yang tidak merata dan terakumulasi di bagian bawah akaran batang. Konsentrasi hormon auksin yang tinggi pada bagian bawah akar memperlambat pemanjangan sel, sedangkan konsentrasi hormon auksin yang tinggi pada bagian bawah batang mempercepat pemanjangan sel. Hasil akhirnya adalah akar membengkok ke bawah, sedangkan pada batang membengkok ke atas. Teori Claude Newman menduga bahwa hormon auksin berpindah dari bagian atas batang ke bagian bawah, dan perpindahan ini disebabkan oleh gaya tarik bumi atau gravitasi. Gravitasi sendiri adalah gaya tarik-menarik antar benda-benda yang memiliki massa. Pada tahun 1666, ketika Isaac Newton sedang berjalan-jalan di taman, dia melihat sebuah apel jatuh, seolah-olah ditarik dari bawah oleh sebuah tangan tak terlihat. Hal tersebut menarik perhatian Newton sehingga ia pun menyelidikinya, dan dari sinilah gaya gravitasi ditemukan. Gravitasi sendiri dapat ditemukan di berbagai tempat seperti matahari dan bulan. Namun, gaya gravitasi bumilah yang paling sering dipelajari dan diperhitungkan karena secara langsung mempengaruhi kehidupan manusia di bumi. Gravitasi bumi misalnya berperan dalam membantu manusia dapat berdiri dengan stabil dan membangun bangunan secara kokoh. Angka konstan gravitasi yang biasa digunakan dalam perhitungan sederhana adalah 6,67 kali 10 pangkat min 11 meter kubik per kilogram sekon. Dalam sistem satuan internasional, percepatan gravitasi dinyatakan dalam satuan meter per sekon kuadrat. Angka percepatan gravitasi bumi standar yang biasa dipergunakan dalam perhitungan standar adalah 9,8 meter per sekon kuadrat. Gravitasi biasa digunakan untuk mendefinisikan gaya berat standar sebagai perkalian antara massa benda dan percepatan gravitasi. Gaya berat ini juga dialami oleh partikel-partikel hormon auksin yang memiliki massa. Inilah yang menjelaskan mengapa hormon auksin dapat terakumulasi pada suatu bagian tertentu dalam tanaman, di mana pada umumnya auksin tertarik ke sisi bagian bawah tanaman. Sel tanaman sendiri terdiri dari komponen bahan cair dan komponen bahan padat menurut Dolph 1936. Dengan adanya gaya gravitasi, bahan yang cair akan berada di atas sedangkan bahan padat berada di bagian bawah. Itulah alasan terjadinya akumulasi auksin di bagian-bagian tertentu. Bahan-bahan yang dipengaruhi oleh gravitasi disebut dengan statosit atau statolit, termasuk auksin sendiri. Hal inilah yang menyebabkan pembelokan akar dan batang, akibat ketidakseimbangan laju pertumbuhan antara bagian atas dengan bagian bawah tanaman. Proporsi zat-zat tubuh yang berbeda dapat menjadi salah satu penyebab insolasi respon tumbuh yang berbeda pada akar, batang, dan organ-organ lainnya. Untuk melihat pengaruh gravitasi terhadap laju pertumbuhan, kami menggunakan perumusan matematika, yakni perhitungan rata-rata data tunggal untuk mendapatkan nilai rata-rata pertambahan panjang per harinya, dan juga laju pertumbuhan tanaman dengan perumusan sebagai berikut. Selanjutnya adalah alat dan bahan. Yang pertama, 2 buah gelas plastik bekas yang telah dilubangi bagian dasarnya. Yang kedua adalah 1 buah sendok makan plastik. Yang ketiga adalah pita ukur. Yang keempat adalah 2 biji kacang hijau yang telah direndam selama semalaman. Yang kelima adalah tanah gembur sebanyak 2 kali 3/4 gelas plastik. Dan yang terakhir adalah air. Cara kerja. Yang pertama, memasukkan tanah gembur ke dalam gelas plastik masing-masing hingga 3/4 penuh. Yang kedua, membuat lubang di bagian paling atas sedalam 2-3 cm, atau cukup untuk biji sedikit tertimbun. Yang ketiga adalah meletakkan 1 biji kacang hijau di setiap lubang pada masing-masing gelas. Pastikan posisi biji tidak terbalik ya, dapat dilihat dari kecambahnya yang sudah mulai muncul di hasil perendaman semalaman. Yang keempat, mengubur kembali lubang dengan tanah di sekitarnya hingga biji tertimbun dengan sempurna. Yang kelima, memberikan 3 sendok makan air pada kedua gelas agar tanah bersatu kembali. Pastikan mereka cukup kuat untuk bertahan ketika dimiringkan.
Yang keenam, meletakkan gelas di tempat dengan kondisi yang identik atau diletakkan secara berdampingan. Tetapi salah satu gelas diposisikan secara horizontal dan yang satunya lagi ditanam secara normal atau secara vertikal. Pastikan ya selama percobaan gelas berada di posisi yang sama. Yang ketujuh adalah memberikan 2 sendok makan air setiap harinya selama 6 hari ke depan. Yang kedelapan, mengukur tinggi tanaman masing-masing gelas setiap harinya menggunakan pita ukur agar lekukannya pun dapat diukur. Pengukuran dilakukan dari permukaan tanah. Yang kesembilan adalah mencatat data dan mendokumentasikan perubahan yang terjadi setiap harinya. Variabel terikat dari percobaan ini adalah kecepatan dan arah pertumbuhan kacang hijau. Kemudian, variabel kontrolnya adalah jenis dan jumlah media tanam, waktu pengamatan, jenis tanaman, jumlah dan frekuensi penyiraman, dan lingkungan penanaman. Kemudian, variabel bebasnya adalah posisi pot tanaman yaitu vertikal dan horizontal. Hipotesis dari percobaan ini adalah yang pertama, gravitasi akan berpengaruh terhadap kecepatan pertumbuhan tanaman kacang hijau. Dan yang kedua adalah gravitasi akan berpengaruh terhadap arah pertumbuhan tanaman kacang hijau. Pada hari pertama, yakni setelah kurang lebih 24 jam, kedua tanaman kacang hijau masih berada di bawah tanah, jadi belum muncul sama sekali ke permukaan. Pada hari kedua, tanaman kacang hijau mulai terlihat di atas permukaan tanah. Tanaman yang diposisikan secara vertikal sudah tumbuh sebanyak 2 cm. Sedangkan tanaman yang diposisikan secara horizontal memiliki tinggi 0,5 cm. Pada hari ketiga, kedua tanaman terus bertumbuh. Tanaman dengan posisi vertikal sudah mencapai 5 cm, sedangkan tanaman dengan posisi horizontal baru mencapai 3 cm. Hari keempat, tanaman dengan posisi vertikal mencapai 11 cm, sedangkan tanaman dengan posisi horizontal baru mencapai 8,5 cm. Pada hari inilah baru terlihat terjadi pembengkokan pada tanaman yang diposisikan secara horizontal. Pada hari kelima, tanaman yang diposisikan secara vertikal mencapai 14 cm, dan tanaman dengan posisi horizontal mencapai 10,5 cm. Pada hari ke-6, tanaman dengan posisi vertikal mencapai 15 cm, dan tanaman yang diposisikan secara horizontal mencapai 11,5 cm. Pada hari ke-7, tanaman dengan posisi vertikal mencapai 15,5 cm, dan tanaman yang diposisikan secara horizontal mencapai 12 cm. Dan inilah hasil akhir dari percobaan. Berikut adalah tabel data pengamatannya. Dari data tersebut, dapatlah dihitung rata-rata pertambahan panjang dan laju pertumbuhannya. Untuk rata-rata pertambahan panjang tanaman dengan posisi vertikal, didapatkan nilai sebesar 8,92 cm, dan tanaman dengan posisi horizontal sebesar 6,57 cm. Sedangkan untuk laju pertumbuhan tanaman dengan posisi vertikal, didapatkan nilai sebesar 2,21 cm, dan tanaman dengan posisi horizontal sebesar 1,71 cm. Analisis data. Dari data pengamatan yang kami dapatkan, terlihat bahwa tanaman yang dibiarkan vertikal atau diposisikan secara normal bertumbuh lebih tinggi dan cepat, dengan nilai rata-rata pertambahan panjang sebesar 8,92 cm dan nilai laju pertumbuhan sebesar 2,21 cm, dibandingkan dengan tanaman yang diletakkan secara horizontal, dengan rata-rata pertambahan panjang sebesar 6,57 cm dan laju pertumbuhan sebesar 1,71 cm. Selain itu, tanaman yang diletakkan secara horizontal mengalami pembengkokan ke atas sejak hari keempat penanaman, di mana membuktikan teori yang telah kami paparkan sebelumnya bahwa ada ketidakseimbangan pemanjangan sel batang tanaman kacang hijau. Hal ini disebabkan oleh terjadinya akumulasi hormon auksin yang berguna untuk pertumbuhan dan pemanjangan sel tanaman pada sisi bawah batang tanaman kacang hijau. Akumulasi ini terjadi akibat perpindahan auksin sebagai komponen padat pada tanaman dan memiliki massa yang searah dengan gaya tarik bumi atau gravitasi. Hal ini membuktikan bahwa gravitasi mempengaruhi dua hal, yakni kecepatan, di mana tanaman yang diposisikan secara horizontal lebih terhambat pertumbuhannya karena distribusi hormon auksin yang lebih tidak merata dibandingkan dengan yang diposisikan secara normal.
dan arah pertumbuhan batang, di mana kedua batang tersebut pada akhirnya bertumbuh berlawanan dengan arah gravitasi, yakni ke atas, terlepas dari bagaimana posisi penanaman biji kacang hijau pada awal penanaman. Hal ini disebabkan oleh letak keberadaan hormon auksin pada tanaman sebagai hormon tumbuh yang bermassa, di mana partikel juga dapat mengalami gaya tarik ke bawah atau gaya berat oleh gravitasi. Dari percobaan ini, dapat kita simpulkan bahwa gravitasi mempengaruhi kecepatan dan arah pertumbuhan batang tanaman kacang hijau, sehingga nilai rata-rata pertambahan panjang dan laju pertumbuhan tanaman yang diposisikan secara horizontal cenderung lebih kecil. Perubahan kecepatan dan arah tumbuh ini dipengaruhi oleh letak keberadaan hormon auksin sebagai hormon tumbuh yang terakumulasi di sisi bagian bawah tanaman akibat gravitasi. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu serta teman-teman yang telah menonton video ini. Terutama kepada guru penguji, Bapak Mansur, Ibu Novi, Ibu Lucy, serta Ibu Godoliva, yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk menilai video ini. Salam sehat, salam sejahtera, Tuhan memberkati.